Kalau kita bicara tentang asal-usul tubuh kita ini, dalam tubuh kita ada terdiri 4 anasir. Apa dikatakan 4 anasir itu? Ialah 4 unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat tuan dan puan dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat yang buat kita semua, nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Insya Allah dengan sehatnya zahir dan batin, segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan. Mudah-mudahan insya Allah. Berjumpa kembali dengan saya Zun Ben Hussein pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali lagi saya tampil menyajikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya akan menyajikan tentang kita yang sudah berusia lanjut. Banyak kendala yang kita hadapi ketika kita sudah berusia lanjut. Di dalam tubuh kita, kalau kita bicara tentang asal-usul tubuh kita ini, dalam tubuh kita ada terdiri 4 anasir. Apa dikatakan 4 anasir itu? Ialah 4 unsur. Angin, api, tanah, dan air. Semua itu berpadu satu, menjadilah batang tubuh ini. Batang tubuh ini maka terdiri dari beberapa organ. Yang paling vital ialah jantung. Jantung memompa segala peredaran darah. Dengan jantung itulah maka mengalirlah seluruh darah ke dalam batang tubuh kita. Di dalam tubuh tadi ada terdapat api, angin, air, dan angin, tanah, api, dan air. Maka apabila salah satu kurang, kadang-kadang akan terjadilah keluh kesah bagi batang tubuh kita yang sudah renta ini. Jadi bagaimana caranya agar batang tubuh kita ini yang sudah berusia lanjut tetap terjaga, sehat bugar sepanjang hari, dan aktivitas kita pun ketika kita melaksanakan, yaitu tugas kita sebagai seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istri, tanpa ada keluhan apapun. Begitu juga ketika kita melaksanakan juga tugas, yaitu kewajiban kita juga, walaupun dikatakan situ sunnah, memberikan nafkah, yaitu dikatakan batin. Nafkah batin tadi apa itu? Untuk yaitu memberikan kebahagiaan kepada istri kita. Ya, di sini pokok utama yang kita bicarakan ialah bagi kita sudah berusia lanjut ini, apabila kita merasa batang tubuh kita yang sudah usang ini terasa sudah mulai lemah, maka jangan biarkan dia berlarut menjadi lemah. Kita khawatir dengan lemahnya batang tubuh kita ini, dan lemah juga aktivitas kita diranjang. Beda memang aktivitas kita diranjang ketika mungkin kalau kita terkena pisau di tangan, ya itu kita masih sanggup kita melaksanakan aktivitas kita diranjang. Tetapi apabila sudah terkena gula, bahkan terkena lambung, salah-salah kita akan menjadi lemah syahwat. Jadi jangan biarkan dua penyakit ini menyerang. Maka kita cegahlah dengan cara menjaga kesehatan. Namun begitu juga agar kita tetap jos, tetap semangat bagi kita sudah berusia lanjut ini, hendaknya ketika kita mengalami hal-hal gejala lemah syahwat, maka jangan sekedar
diobati di luar, maka carilah ahli, boleh juga dengan dokter, boleh juga dengan minuman herbal, yaitu kita obati juga dalamnya agar kedua-duanya sinkron, klop. Kadang kita hanya mengobati bagian luar, tidak kita obati bagian dalam. Nah, kalau kita bicara tentang tadi ini, begitu juga. Kadang kita hanya pandai menghias diri kita di luar saja, tetapi tidak pandai menghias di dalam. Tidak pandai menghias dalam. Artinya, begitu juga kita hiasi tadi, luar tadi, kita hiasi juga diri kita hiasi, yang di dalamnya juga pasangan kita hiasi juga. Itulah dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Itulah hiasan, kita menghiasi diri kita, batin kita, ataupun diri kita yang zahir ini kita hiasi. Insya Allah dengan kita hiasi diri kita yang batin ataupun zahir ini akan menjadi, yaitu kita seorang lelaki yang lemah lembut, yang perkasa gitu ya, walaupun lemah lembut tetapi perkasa. Jadi tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mengalami lambung, apabila kita mengalami saya katakan tadi gula, maka jangan biarkan dia berlarut-larut. Nah, segera kita mencari ahlinya, ataupun dalam bahasa yang lain kita berobat. Nah, berobatlah kita agar kita sembuh. Namun di sini berobat itu hanyalah upaya, tetapi yang menyembuhkan semata-mata hanyalah Allah. Kalau kita kembali kepada cerita yang bermula saya buka tadi, di dalam tubuh ini terdiri 4 anasir. Itu mungkin kita akan kembali kepada kaji diri, kaji rasa. Mungkin karena bukan itu tema kita. Namun di sini juga berkenaan dengan kesehatan kita juga, berkenaan dengan kesehatan kita, tentang apa yang saya sampaikan dari permulaan tadi. Baik, tuan dan puan yang dirahmati Allah, sungguh sangat senang juga saya ini ya, di kesempatan ini, malam ini, karena saya bisa tampil kembali, yaitu berbincang-bincang santai sambil ngopi, kita bersantai ya. Jadi itu, kalau kita hendak menjadi suami yang lemah lembut tetapi gagah perkasa ketika kita berada di atas ranjang, maka kalau kita hendak berobat itu janganlah sekedar kita obati zahirnya saja, tetapi hendaklah kita obati batinnya. Nah, itu semua ini mata rantai ya, berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Baik, tuan dan puan yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu dan bermanfaat buat kita semua, dan juga akan bermanfaat buat generasi kita yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nah, jadi kalau mau konsultasi juga dengan saya boleh, atau mengenai kesehatan, saya bahas yaitu tentang kesehatan kita di atas ranjang. Karena mengapa? Itu yang paling banyak dibicarakan. Nah, itu yang paling banyak dibicarakan, baik tentang ejakulasi dini, lemah syahwat, dan juga yang paling kali ialah sering sekali pertanyaan itu, bagaimana cara membesar dan memanjangkan. Sudah bolak-balik saya utarakan kalau itu tidak bisa. Baik, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.